Baik pemirsa TVR Parlemen, Pertamina mengusulkan bahwa tahun depan Pertamina tidak akan menjual Pertalite atau BBM yang selama ini masih dalam kategori BBM bersubsidi, yang kedepannya akan dihapus oleh Pertamina dan tidak akan lagi diproduksi. Dan kedepannya Pertamina akan menggunakan Pertamax Green atau Pertamax Green 92 yang akan menjadi pengganti dari Pertalite. Dan ini tentunya pasti akan menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Apakah memang ini sesuatu hal yang baik ke depannya, mengingat memang kondisi polusi di Jakarta juga semakin mengkhawatirkan. Dan untuk membahas hal tersebut, saya sudah bersama dengan anggota Komisi 7 DPR RI, Bapak Mukhtarudin dari fraksi Golkar dari Dapil Kalimantan Tengah. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Selamat siang. Sudah berbincang bersama kami. Pak, ini terkait dengan Pertalite yang rencananya diusulkan mau dihapus oleh Pertamina. Ini sebetulnya apakah memang sudah fix atau memang masih dalam kajian Pak? Ya, memang isu yang berkembang ya di masyarakat kan seperti itu ya. Tapi sebenarnya pembuat kebijakan ini kan adalah Kementerian SDM ya. Kementerian SDM sebagai regulator dalam rangka kebijakan masalah BBM termasuk subsidi di dalamnya. Dan itu akan dibicarakan dengan kami di Komisi 7 ya. Nah, sampai hari ini ya Kementerian SDM belum menyampaikan formatnya seperti apa, exercise-nya seperti apa tidak ada ya. Mungkin masih dalam kajian-kajian ya. Kita tidak juga menduganya ya. Tapi yang jelas bagi kami di Komisi 7 dan bagi kita di DPR, yang pertama tentu wacana yang berkembang ini kita harus respon ya. Memang alasan-alasan disampaikan adalah terkait dengan masalah polusi ya. Polusi udara yang cukup besar kontribusinya dari CO2 yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor yang menggunakan Pertalite ya. Tetapi kajian-kajian situ kan belum juga selesai gitu ya. Tetapi prinsipnya bagi kita ya, lingkungan memang harus kita perbaiki ya. Emisi penyumbang emisi terbesar harus kita kurangi karena memang target kita adalah mengurangi emisi zero emission pada 2060, harus ada upaya-upaya yang radikal untuk mengejar target emisi zero emission 2060. Kalau tidak ada upaya-upaya radikal untuk mencapai itu, sulit kita untuk merealisasikan net zero emission 2030 dan pengurangan emisi pada 2030 ya. Dan ini adalah komitmen bangsa dan komitmen internasional yang sudah kita tanda tangani dengan Paris Agreement dan lain-lain ya. Dan kaitan dengan wacana ini ya, tentu pemerintah silahkan sebagai regulator untuk melakukan pengkajian, mengexercise sebaik mungkin, tapi prinsipnya adalah tidak membebani, pertama tidak membebani APBN karena tentu akan berimbas kepada subsidi ya, dan ini akan menekan kepada APBN. Yang kedua tentu konsumen, masyarakat juga tidak terbebani ya dengan persoalan-persoalan kenaikan harga BBM akibat Pertalite dihapus dan Pertamax yang diberlakukan. Kalaupun dilakukan ada subsidi enggak kan gitu ya. Ini kan juga belum tahu kita caranya seperti apa. Kalau itu diberlakukan tentu harus ada subsidi karena harga keekonomian kan cukup besar ya. Subsidinya berapa? Nah, ini nanti pemerintah silakan exercise. Poinnya bagi kita adalah memang polusi udara harus dikurangin, emisi harus kita kurangin, penyumbang emisi harus kita kurangin, kita berantas gitu ya, kita tutup, dan kemudian menuju jet emission kita harus realisasikan. Kebijakan radikal harus kita lakukan, tetapi dengan catatan tidak mengorbankan masyarakat sebagai konsumen. Jadi bagi masyarakat saya kira ini masih sebuah wacana yang masih sumir ya, yang belum tentu seperti apa. Yang jelas dalam APBN 2024 ya, kita belum memasukkan asumsi terkait dengan masalah subsidi di Pertamax ya. Sementara hanya ada adalah subsidi Pertalite, subsidi solar, subsidi minyak tanah ya, subsidi listrik, subsidi gas. Jadi belum ada yang lain-lain kita bicarakan dalam postur APBN 2024. Jadi hal ini masih kajian dan masih pendalaman ya, diskusi-diskusi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini sebagai regulator, tentu bersama stakeholder yang lain seperti Pertamina. Saya kira itu yang mungkin jadi catatan kita. Baik Pak Mukhtarudin, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Selamat bertugas kembali Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, itu tadi pembahasan saya bersama dengan anggota Komisi 7 Bapak Mukhtarudin dari fraksi Partai Golkar Dapil Kalimantan Tengah. Memang ini masih merupakan suatu wacana atau usulan dari Kementerian BUMN dan juga Pertamina untuk bisa menjawab bagaimana permasalahan polusi di Jakarta yang semakin mengkhawatirkan. Dan ini merupakan salah satu upaya untuk bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan juga lebih sehat dengan mengganti
BBM yang lebih ramah lingkungan. Dan nanti kita sama-sama akan bagaimana tentunya berharap nantinya ke depannya ini bisa menemukan jalan tengah yang jangan sampai membuat masyarakat juga kesulitan dan juga pemerintah tetap bisa menjalankan green ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah dan juga DPR RI. Pemirsa, demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Dede Ramadan, kembali ke rekan di studio.